kecelakaan itu terjadi selalu didahului oleh pelanggaran, itu pedomannya. Tapi kalau memang kondisi mabuk berarti sudah bukan kelalaian, bisa kita sebut sebagai pembunuhan. Apabila jalan kemiringannya terlalu ke kanan, itu akan lempar itu mobil. Jadi bukan karena ada makhluk-makhluk lain atau ya yang bicara goib-goib lah atau misteri lah segala macam. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Halo Sobat Police Vehicle, kembali dengan saya di NTMC Channel. Saya Arman Ahdiat, SIK MSI, saya sebagai Kasubdit Dikmas Korlantas Polri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kabar duka, terutama beberapa minggu yang lalu ada kejadian-kejadian yang memang membuat masyarakat Indonesia seperti terkaget-kaget, karena perlu saya sampaikan ada rekan kami yang meninggal di tempat kecelakaan di jalan tol di sekitar 13400 jalur B arah Jakarta Cikampek. Nah, kemudian ada lagi salah satu guru besar kita juga yang sering membantu Korlantas di dalam hal memberikan kajian-kajian transportasi mengalami kecelakaan di tol Cipali KM 113 Subang, yang mana salah satu dari tim tersebut meninggal dunia. Dan yang paling baru-baru ini kita ketahui bersama ada selebgram atau artis Indonesia yang mengalami kecelakaan di jalan tol, yaitu Vanessa Angel, yang kejadiannya juga mengakibatkan sampai ada korban meninggal dunia. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membahas kejadian-kejadian tersebut kenapa terjadi, tapi saya ingin memberikan beberapa informasi kenapa sih kecelakaan itu terjadi, kemudian penyebab-penyebab kecelakaan itu kenapa, apakah itu dari faktor manusianya, faktor kendaraan, atau faktor lingkungan dan jalan dan lain sebagainya. Karena kalau kita membicarakan permasalahan lalu lintas itu hanya 3. Yang pertama masalah kemacetan, kedua pelanggaran, dan yang paling sering terjadi adalah kecelakaan. Nanti kita akan membahas disiplin berlalu lintas. Karena kalau kita bicara mengemudi saja, orang semua pasti bisa. Tapi kalau kita bicara berlalu lintas, di situ ada bagaimana kompetensi, bagaimana dia memahami tentang pengetahuan rambu-rambu, marka jalan, dan lain sebagainya, termasuk juga etika pada saat dia mengemudikan kendaraan bermotor dan etika berlalu lintas yang baik. Baik Sobat Police Vehicle, saat ini data jumlah kecelakaan mulai dari Januari sampai Oktober 2021. Kalau saya melihat kejadian kasus kecelakaan yang terjadi selama tahun 2021 ini sebanyak 83.694. Berdasarkan anatomi kecelakaan bisa kita sampaikan di sini kecelakaan tunggal 16.027 kejadian. Selain itu juga ada kejadian menonjol, adalah kejadian yang melibatkan public figure, kemudian yang menimbulkan korban meninggal lebih dari 5. Kemudian pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat pemerintah, petugas termasuk TNI Polri, dan merupakan public figure yang menjadi perhatian masyarakat. Saya ingin menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi di sarana prasarana dan infrastruktur jalan. Kejadian yang paling banyak terjadi berdasarkan fungsi jalan adalah jalan arteri. Nah, jalan arteri ini yang paling banyak jumlah kejadian kecelakaannya, sebanyak 33.409 kejadian. Sementara di kolektor 12.214 kejadian. Yang paling menarik
Mungkin banyak beberapa pengamat transportasi itu menyatakan bahwa jalan tol merupakan penyebab kecelakaan yang paling tinggi. Dari data yang sudah kita dapatkan, jalan tol itu cuma 0,12% kejadian dari jumlah total kejadian yang terjadi. Jumlahnya cuma 1021 kejadian dari 83.000. Dari sisi infrastruktur, jalan tol itu bukan merupakan faktor utama penyebab kematian di dalam kecelakaan berdasarkan anatomi kecelakaan yang sudah kita datakan di Korlantas. Ketahui bersama bahwa data ini memang sudah merupakan data yang valid dan komputerized, karena setiap kejadian yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dilaporkan dengan menggunakan aplikasi IRSMS. Jadi ini sudah semua paham di petugas-petugas lalu lintas. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas itu adalah faktor kendaraan, kemudian faktor manusia, faktor jalan dan lingkungan, dan faktor cuaca. Keempat faktor selain daripada manajemen kecepatan sangat penting, tapi ada semacam pedoman buat kita semua, buat masyarakat sobat police vehicle. Kecelakaan itu terjadi selalu didahului oleh pelanggaran, itu pedomannya. Oleh karena itu saya selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat bagaimana kita selalu menghindari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas jalan. Karena lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan. Saya menghimbau sekali lagi, disiplin lalu lintas itu benar-benar mutlak. Keselamatan itu adalah yang paling utama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Itu moto kita yang selama ini kita gaung-gaungkan, bahwa tiap ada pelanggaran pasti ada kecelakaan. Faktor-faktor kecelakaan yang saya jelaskan tadi banyak yang mempengaruhinya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan, kita bicarakan tentang manusianya. Pada saat kondisi cerah, jalan lurus, kemudian tidak ada hambatan, itu sangat rawan kalau kita tidak berhati-hati. Ada istilah microslip. Microslip itu adalah kondisi seorang pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya, dia tidur sejenak. Nah, itulah yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, wajib bagi pengemudi, terutama pengemudi jarak jauh, wajib selama maksimal 3 jam itu istirahat. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyediakan prasarana-sarana yang ada di jalan tol, terutama yang memang sangat rawan untuk kecepatan tinggi di sana. Ada beberapa rest area yang ada di jalan tol. Itu manfaatnya manusia mengemudikan kendaraannya akan menimbulkan suatu kejenuhan dan rawan terhadap microslip tadi. Sebelum kita mengemudikan kendaraan, seyogianya kita harus sehat, jasmani, rohani, sehingga pada saat kita mengemudikan kendaraannya, kita bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi kecelakaan yang dapat merugikan orang banyak. Kemudian kita bicara kendaraan yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Para sobat police vehicle sekalian, harus kita pahami bersama bahwa dalam mengemudikan kendaraan bukan hanya sekedar duduk, seyogianya kita harus tahu kondisi kendaraan yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan perjalanan. Dari sisi mesin, dari sisi ban, kemudian faktor-faktor yang lainnya sudah bisa dikatakan baik, apalagi kendaraan baru, bukan berarti jaminan bahwa kendaraan tersebut tidak akan dapat menimbulkan kecelakaan, karena pada saat kita tidak tahu instrumen apa yang harus kita kontrol dalam mengemudikan kendaraan, itu pun akan menimbulkan bahaya. Misalkan rem, atau mengurangi kecepatan, atau kita nginjak kopling untuk pindah rem, itu kan suatu refleks tubuh kita di dalam merespon terhadap hambatan yang ada di depan. Apalagi kalau misalkan dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian bawa kendaraan, itu sudah pasti. Kami dari Korlantas sudah memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh jajaran, kalau memang si pengemudi ini dalam kondisi mabuk, untuk segera dilakukan tindakan tegas. Sanksi pidana yang memang selalu kita terapkan adalah karena kelalaian. Tapi kalau memang kondisi mabuk, berarti sudah bukan kelalaian. Bisa kita sebut sebagai pembunuhan.
Jangan sekali-kali mengemudikan kendaraan pada saat kondisi mabuk. Sobat Police Vehicle, tadi saya beberapa faktor penyebab kecelakaan sudah saya jelaskan. Nah, ada yang lebih penting lagi sebenarnya, ini adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini terkait dari lingkungan sekitar jalan, termasuk juga kondisi jalannya. Contohnya di Cipularang, di jarak di KM 90 sampai 100 itu kecepatan kita jangan terlalu tinggi. Saya kasih contoh sebelah belok kiri. Kalau kendaraan belok kiri, ini ada dari sini nih gaya namanya gaya sentrifugal. Dia akan cenderung ke sana. Apabila jalan kemiringannya terlalu ke kanan, itu akan lempar itu mobil. Jadi bukan karena ada makhluk-makhluk lain atau ya yang bicara goib-goib lah atau misteri lah segala macam. Dalam hal ini saya hanya bicara masalah teknis. Itu bisa menimbulkan dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas kalau kita tidak tahu kondisi jalan. Dan yang paling rawan adalah jalan-jalan seperti contohnya kalau kita di arah Pantura. Sebagian jalan baik, sebagian agak rusak, sebagian lagi mungkin berlubang. Itu yang harus kita waspadai. Kenapa? Kalau kita tidak terbiasa dengan kondisi jalan itu, kita main kecepatan tinggi tiba-tiba ada lubang, itu bisa kecelakaan tunggal terjadi. Kalau misalkan ada perbaikan jalan, sangat rawan. Lajur satu lebih rendah, lajur satu lagi lebih tinggi karena sedang perbaikan. Dalam kecepatan tertentu, satu ban di atas lajur yang tinggi, itu juga akan menimbulkan bahaya buat pengemudinya. Nah, kalau bicara masalah kondisi cuaca dan lain sebagainya yang kita sering sampaikan kepada seluruh masyarakat itu adalah pada saat kondisi hujan itu akan mempengaruhi jalan licin. Pada saat kondisi berkabut itu juga sangat rawan dengan kecepatan. Oleh karena itu lampu hazard masing-masing kendaraan itu wajib dinyalakan untuk menandakan bahwa ada kendaraan di depan. Banyak orang tidak paham, tidak akan mungkin terjadi tindakan kalau tidak ada penyebab. Contohnya misalkan pada saat hujan jalannya bagus tapi ada genangan sedikit aja antara jalan dengan ban, kemudian di tengah-tengahnya ada air, itu akan sangat berbahaya pada kecepatan tertentu. Pengguna jalan harus benar-benar hati-hati, terutama di jalan tol. Jalan yang paling panjang, memahami kondisi selama 4 jam maksimal atau 3 jam kita istirahat, supaya kita lebih bugar lagi. Sobat Police Vehicle, beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi terkait masalah kecelakaan lalu lintas sudah saya sampaikan secara detail. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik itu pengguna jalan maupun bukan pengguna jalan. Kita sering mendapatkan kiriman-kiriman yang saat ini sangat trendy lah. Kecelakaan lalu lintas divideokan, korbannya diambil gambarnya. Yang selalu kita lihat adalah tidak akan mungkin dari handphone diblur sendiri, tiba-tiba langsung dikirim ke WhatsApp grup atau di media sosial yang lain yang sangat-sangat tidak etis untuk ditampilkan. Saya menyarankan kalau misalkan ada kecelakaan, segeralah kita lakukan langkah-langkah. Yang paling penting, yang paling utama, bantu korban. Jangan cuma ada kecelakaan langsung ambil handphone begini. Nah, korbannya sudah mati duluan nanti. Kita bayangkan seandainya saudara kita, kerabat kita yang mengalami kejadian tersebut kemudian diviralkan, padahal butuh pertolongan. Minimal dia diangkut dipinggirkan ke jalan. Maka minimal kita berupaya untuk menghubungi petugas sehingga penanganan korban itu bisa segera teratasi. Saya kembalikan lagi kepada nurani masing-masing. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Arman Adiat, Kasubdit Dikmas, Ditkamsel Korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi.